Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Ibadah sholat merupakan amal ibadah yang wajib bagi orang yang menganut agama Islam. Karena amal ibadah ini merupakan amal yang pertama kali ditanyakan saat kita dihisab kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan sholat bagi para hambanya dan memerintahkan mereka agar mendirikan serta menunaikannya dengan baik agar ketika hari kiamat tiba, seluruh muslim yang taat beribadah dapat berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah Ta'ala. Namun sahabat beriman, tanpa disangka-sangka ibadah sholat yang kita lakukan ternyata menjadikan kita pengikut setia Dajjal. Lalu adakah kesalahan dalam sholat kita dan apa penyebab sholat yang membuat kita menjadi pengikut Dajjal? Pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut jangan sholat seperti ini jika tidak mau jadi pengikut Dajjal, versi dari Magenta Islam. Islam dibangun di atas 5 pilar, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Dikutip dari buku Sifat Sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sholat merupakan salah satu perkara paling besar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada manusia, baik melalui sabda maupun praktiknya, sampai-sampai beliau pada suatu ketika melakukan sholat di atas mimbar. Beliau berdiri dan ruku di atas mimbar tersebut, kemudian bersabda, "Saya melakukan ini agar kalian dapat mencontohkan dan mempelajari sholatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ternyata sahabat beriman, bukan hanya keburukan yang menyebabkan kita menjadi pengikut Dajjal, bahkan sholat pun bisa menjadikan kita pengikutnya. Kalian masih bertanya-tanya sekarang? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ustadz Aiman bin Subri mengatakan dalam ceramahnya, ibadah sholat adalah ibadah yang langsung tercantum di dalam Al-Quran. Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dijelaskan pula bahwa amal ibadah sholat sangat penting untuk orang muslim beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun ada yang harus diperhatikan dalam Islam tentang sholat itu. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW khawatir kepada umatnya, bukan karena Dajjal, melainkan karena syirik khafi. Apakah itu syirik khafi sahabat beriman? Pernahkah kalian mendengarkannya? Syirik khafi. Syirik berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sekutu atau menyamai, atau bahasa lainnya menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan selainnya. Para ulama membagi syirik dalam 2 kategori. Pertama, syirik jali, dan yang kedua syirik khafi. Yang nyata jali dan yang tersembunyi adalah khafi. Syirik khafi sahabat beriman yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, serta ingin dipuji orang atau riya dan ingin didengar orang sum'ah. Ketika melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperbagus sholatnya, atau bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya, atau ia melafadzkan zikir dan memperindah suaranya dalam bacaan Al-Quran agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Lalu pernahkah kalian melakukannya sahabat beriman? Ketahuilah bahwa syirik merupakan dosa yang sangat besar, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW
Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Sahabat menjawab, mau ya Rasul. Rasul pun bersabda, yaitu syirik khafi, di mana seseorang yang mendirikan sholat lalu ia memperindah sholatnya karena merasa ada orang yang melihat sholatnya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun dosa syirik tidak dapat diampuni, terkecuali bila ia meninggalkan sikap-sikap atau segala tindakan yang mengandung kesyirikan dalam kehidupan sehari-hari, serta bertaubat meninggalkan perbuatan syiriknya lantaran ia sebelumnya tidak mengerti apa-apa sehingga terjerumus ke lembah kesyirikan. Dan Dajjal begitu menyukai orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka sholatlah dengan ketulusan agar Allah menerimanya dan menjadikan bekal bagi kita menuju surga Allah Ta'ala. Bahaya syirik khafi. Pelaku syirik khafi, sahabat beriman, akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Yang paling mengkhawatirkan sahabat beriman adalah syirik khafi, sebab syirik ini samar dan hampir mirip dengan riya. Terlihat rajin sholat dan ibadah lainnya, namun ternyata hanya ingin dilihat oleh manusia saja. Bahkan yang mengerikan sahabat beriman, ketika banyak orang melakukan sholat namun ketika sendiri malah berbuat maksiat. Syirik khafi ini lebih dikhawatirkan dari Al-Masih Dajjal dan lebih dikhawatirkan akan menimpa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seorang berdiri mengerjakan sholat karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Shahihul Jami nomor 2604. Ustadz Aiman mengatakan, perbuatan ingin dilihat dan dipuji termasuk perbuatan lalai. Perbuatan seperti itu setara dengan derajat para pengikut Dajjal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah orang-orang yang sholat yang lalai dari sholatnya itu. Kemudian orang yang berbuat riya dan tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Ar-Ma'un ayat 1-7. Bagaimana sahabat beriman? Bukankah syirik samar ini begitu mengerikan? Beribadah dengan ikhlas, penjaga dari syirik khafi. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat beriman, maupun menjalankan kehidupan, niat menjadi hal utama. Selain niat, keikhlasan juga diperlukan agar segala usaha yang kita lakukan menjadi lebih baik. Keberadaan niat harus disertai dengan pembebasan dari segala keburukan, nafsu, dan keduniaan. Harus ikhlas karena Allah. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama Islam merupakan agama yang bersih dari kesyirikan dan juga riya. Ikhlas menjadi kunci utama dalam menjalankan segala ibadah dan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dituliskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharapkan wajahnya.
Maka agar kita dijauhkan dari pengikut Dajjal, maka beribadah dengan ikhlas menjadi kunci yang harus kita pegang. Sahabat beriman, jangan pernah ingin beribadah hanya karena ingin dilihat orang saja. Niatkan dengan tulus bahwa ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, agar sampai semua yang kita inginkan kepadanya. Karena sebaik-baiknya tempat kembali hanyalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu melaksanakan sholat dengan keikhlasan dan dijauhkan dari syirik yang samar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah siapkah menjalankannya sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.